Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 2042203. Kali ini saya akan membahas tentang sistem mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu dengan materi Sistem Pendukung Manajemen. Jenis-jenis Sistem Pendukung Manajemen. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system atau MSS mempunyai banyak jenis, antara lain yang pertama TPS atau Transaction Processing System, yang kedua OA atau Efficient Automation, yang ketiga DSS atau Decision Support System, dan yang keempat ISS atau Executive Support System. 1. Sistem pengolahan transaksi. Transaction Processing System atau TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, dan lain sebagainya. 2. Otomasi perkantoran atau OA. Secara fungsional, Office Automation System (OAS) merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. 3. Sistem pendukung keputusan atau DSS. Decision Support System wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ISS ditambah kemampuan analisis, meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ISS. Definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, membantu macam-macam bagian dari manajemen. Yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang keempat, DDS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Yang kelima, sistem dapat berinteraksi dengan pemakaiannya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. 4. Sistem pendukung eksekutif. Tujuan Executive Support System adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CCV, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Sifat dan keunggulan ISS pada umumnya. Pertama, dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Kedua, dapat memberikan gambaran individu. 3, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. 4, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Serta yang kelima, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.